Halo, selamat datang di channel Nafkah Community. Di sini kita akan bahas topik-topik seputar keuangan pribadi yang akan bantu teman-teman membangun ketahanan ekonomi keluarga yang kuat. Di video perdana ini, kita akan membahas gimana cara ngatur gaji 5 juta per bulan. Ya, apakah gaji 5 juta per bulan cukup untuk hidup layak dengan standar Jakarta? Dan gimana cara alokasinya biar gaji 5 juta per bulan bisa tetap nabung dan investasi? Yuk simak penjelasannya di video ini. Pertama, kita harus tahu dulu berapa standar biaya hidup layak di Jakarta. Menurut riset Investabuk, sebuah platform edukasi keuangan online, standar biaya hidup layak di Jakarta bervariasi tergantung dengan status dan jumlah anggota keluarga. Jika kamu single laki-laki, maka biaya hidup layak kamu adalah 5 juta per bulan. Ini sudah termasuk biaya makan, pakaian, transportasi, sewa kos atau kontrakan, listrik, internet, kesehatan, hiburan, tabungan, dan terakhir sumbangan sosial atau keagamaan. Jika kamu single perempuan, maka biaya hidup layak kamu adalah 5,7 juta per bulan. Kenapa lebih tinggi? Ini karena perempuan biasanya memiliki biaya perawatan diri yang lebih tinggi dibanding laki-laki. Jika kamu sudah menikah tapi belum punya anak, maka biaya hidup layak kamu adalah 10,4 juta per bulan. Ya, karena ini adalah gabungan antara biaya hidup single laki-laki dan single perempuan, ya, serta sedikit biaya bersama. Jika kamu sudah menikah dan punya satu anak balita, maka biaya hidup layak kamu adalah 12,5 juta per bulan. Selain biaya makan yang lebih besar, ketika kamu punya anak, akan muncul pengeluaran baru untuk kebutuhan anak seperti susu, pakaian, hingga mainan. Nah, berdasarkan data tersebut, kita bisa melihat nih, kalau gaji 5 juta per bulan ternyata hanya cukup untuk membiayai hidup satu orang single laki-laki dengan standar Jakarta. Jika status atau jumlah anggota keluargamu berbeda dari itu, maka gaji 5 juta per bulan sebenarnya tidak cukup untuk membiayai hidup layak dengan standar Jakarta. Terus gimana dong? Kalau gaji kita masih 5 juta per bulan, dan kita harus membiayai hidup lebih dari satu orang. Ya tentu kita harus berhemat, tapi kita juga harus sadar penghematan kita akan juga menurunkan standar hidup kita menjadi kurang layak. Bisa dalam bentuk asupan gizi yang kurang, tempat tinggal yang kurang layak, atau hidup yang kurang seimbang karena tidak ada alokasi pengeluaran untuk hiburan. Bisa punya alokasi nabung tiap bulan, juga salah satu komponen penting dari standar hidup layak. Karena kita perlu tabungan untuk membiayai pengeluaran tidak terduga, dan pengeluaran besar di masa depan seperti beli rumah atau pensiun. Jadi, solusi terbaiknya, kita harus mampu meningkatkan penghasilan kita. Kita harus mampu meningkatkan kompetensi dalam pekerjaan, dan meningkatkan kreativitas kita dalam mencari penghasilan tambahan. Nggak mudah emang, tapi penghasilan yang cukup untuk hidup layak adalah salah satu pilar penting dari ketahanan ekonomi keluarga. Jadi, buat para suami dan ayah, yuk perbesar usaha kita dalam mencari nafkah terbaik untuk keluarga. Saya yakin kita pasti bisa. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kamu mau konsultasi terkait keuangan pribadi, kamu bisa isi form curhat keuangan yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.